Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Abdan Syakuro dengan NPM 201230034. Saya berasal dari kelas A23 Prodi Informatika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Mungkin yang nanti akan dibahas, yang pertama ada Ta'riful Insan, pengenalan manusia. Yang kedua Hakikatul Insan, hakikat manusia. Yang ketiga Toqatul Insan, potensi manusia. Yang keempat Nafsul Insan, jiwa manusia. Yang kelima Sifatul Insan, sifat manusia. Tapi sebelum kita membahas poin-poin yang tadi, ada pertanyaan, apa itu Ma'rifatul Insan? Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya, karena Allah telah menyempurnakan kita dengan diberikannya akal kepada kita. Jadi kita berbeda dengan makhluk-makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, poin yang pertama tentang Ta'riful Insan, pengenalan manusia. Definisi manusia. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah. Siapa yang berasal dari tanah? Ya, betul, Nabi Adam. Selain itu, manusia merupakan makhluk yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib ditunaikan. Manusia juga memiliki berbagai macam karakter, yang dengan karakter tersebut antara yang satu dengan yang lainnya menjadi kelebihan sekaligus kekurangan. Tadi definisi, sekarang proses penciptaan manusia. Allah telah menerangkan dalam firman-Nya bagaimana proses penciptaan manusia, seperti dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqna nutfatan alaqatan fa khalaqna alaqatan mudghatan fa khalaqnal mudghata idaman fakasawnal idamalah summa ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, kita manusia berasal daripada saripati tanah. Tapi bukan langsung di perutnya tuh ada tanah, enggak. Ini hanya sebatas perumpamaan karena Nabi Adam memang tercipta daripada saripati tanah. Nah, kita mah hanya meneruskan saja. Di ayat selanjutnya kami kemudian menjadikannya air mani, air yang paling hina untuk penciptaan manusia.
Nah, unsur manusia. Unsur manusia terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama, al-jasadu, jasad. Dari unsur tanah, at-turab, tersebut terbentuklah al-jasad. Tentang proses penciptaan manusia berawal dari unsur tanah menjadi makhluk yang berjasad. Yang kedua, al-qalbi, hati. Di dalam al-qalb inilah terletak al-ajmu, tekad, keputusan, niat, dan rencana. Oleh karena itu, disinilah letak ketakwaan. Yang ketiga, al-aqlu atau akal. Dengan al-aqlu ini, manusia dapat menyerap al-ilmu, ilmu pengetahuan, pelajaran, dan kesadaran. Nah, dari 3 unsur utama, tidak mungkin tidak ada salah satunya. Pasti ada. Manusia itu berjasad. Ini buktinya. Yang kedua, berhati, memiliki hati. Karena dalam hati tersebut muncullah tekad, keputusan, niat, dan rencana yang berujung harus kepada ketakwaan. Yang ketiga, akal. Kecuali mungkin orang yang dalam gangguan jiwa, itu emang sudah Allah cabut akalnya. Yang selanjutnya, amanah manusia. Yang pertama, amanah dalam perihal ibadah. Ibadah merupakan amanah yang Allah berikan kepada manusia, tapi bukan hanya kepada manusia saja, bahkan kepada makhluk lain. Seperti yang tertera dalam Quran surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, Allah memberikan amanah kepada manusia. Yang pertama, itu untuk menjadi abid, hamba Allah, yang selalu melaksanakan ibadah-ibadah baik mahdoh ataupun ghair mahdoh. Berarti kalau kita tidak ingin melakukan peribadahan, berarti kita sudah berkhianat terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, amanah menjadi khalifah. Seperti yang tertera di Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan mereka sebagai khalifah di bumi. Nah, menjadi khalifah awalnya menjadi satu perdebatan, bukan perdebatan sih. Mungkin para malaikat protes kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus manusia yang Engkau berikan amanah untuk menjadi ketangan panjanganmu di dunia, sedangkan kami di sini hanya berzikir kepadamu dan menyucikan nama Engkau, kata malaikat. Allah berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku lebih tahu dari apa yang kamu ketahui. Nah, pembahasan yang kedua, hakikatul insan, hakikat manusia. Alal fitrah, manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh, atau sering disebut dalam keadaan suci. Semua bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, fitrah. Yang kedua, itu doib, lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Ya, manusia itu sangat lemah untuk menahan hawa nafsunya sendiri. Kadangkala mereka mengalami lemah azam, tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Yang ketiga, itu jahil, bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya yang artinya, sungguh kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianati amanat itu. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia.
Sungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Nah, amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang khalifah atau ketangan panjangan atau yang lebih ini yang ngurus bumi lah. Sebelum diberikan tanggung jawab yang seperti itu, Allah telah mengamanatkan alam semesta bumi ini kepada langit. Bumi yang dimaksud ini kepada yang ada di isinya. Gunung-gunung mereka enggan untuk memikul amanat yang begitu besar ini. Lantas, mengapa kita manusia itu bersedia menjadi khalifah, menjadi orang yang memegang amanat? Nah, tertera di dalam ayat ini, karena manusia itu amat zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan amatlah bodoh. 4, yaitu fakir. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun, kecuali apa yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya. Maka manusia akan selalu dalam keadaan berkehendak dan berdapat dengan kepadanya. Seperti dalam Al-Quran, Ya ayuhan nasu antumul fuqra'ul ilallah wallahu huwa ghaniyyun hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji Dia. Sekarang pembahasan selanjutnya yaitu tokotul insan, potensi-potensi yang ada di Indonesia. Manusia merupakan makhluk Allah yang telah disempurnakan oleh potensi-potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Di antaranya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu merupakan potensi-potensi yang harus dikembangkan oleh kita. Jangan digunakan tidak sesuai pada tempatnya. Nah, itu nggak boleh. Jika kita tidak bisa menjaga dan mengembangkannya, mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi, walaqad zarona li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Dalam ayat ini sudah dijelaskan ketiga unsur potensi manusia yang harus dikembangkan secara baik dan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Hati dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, bukan untuk membenci, bukan untuk menyimpan rasa dengki kepada orang lain. Mata dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, jangan dipergunakan dengan melihat sesuatu yang seharusnya tidak kita lihat. Yang ketiga, mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, orang yang manusia yang tidak bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Allah lebih sempurna pun, tapi dia tidak bisa mengembangkan, tidak bisa menggunakan potensi yang ada. Dia disamakan seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada itu semua. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Oke, lanjut. Nafsul insan, jiwa manusia. Baik dan buruknya manusia itu tergantung segumpal daging itu atau tempat di mana nafsu atau apapun yang berkaitan dengan perasaan semua berada di sana. Jika hatinya baik atau nafsunya yang menuntun kepada jalan ketakwaan, berarti seluruh kehidupannya akan baik. Begitupun sebaliknya. Jika manusia bisa mengelola jiwa dan hati agar lebih dominan kepada ketakwaan daripada fujur atau dosa, dia akan mendapatkan suatu balasan
yang baik dan tiada tara. Nah, di sini ada 3 kategori. Yang pertama, apabila nafsu lebih dominan dibandingkan ruh, yang menguasai jiwa adalah keinginan untuk memenuhi seluruh kesenangan syahwat. Kondisi yang demikian akan selalu menyuruh pada hal-hal yang buruk. Apabila nafsu lebih kuat daripada ruh, lebih kuat daripada keimanan kita, kita akan terbawa kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Yang kedua, apabila pengaruh kekuatan antara ruh dan nafsu itu seimbang, maka logika akan banyak bicara dan terjadi konflik dan pergolakan yang keras antara keinginan melakukan amal soleh dan kecenderungan untuk bermaksiat. Jadi 50-50. Yang ketiga, apabila yang dominan adalah dorongan ruh dibandingkan dorongan nafsu, maka itu sebagai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang senantiasa berzikir pada setiap keadaan apapun. Apabila dorongan ruh, dorongan keimanannya lebih besar dibandingkan dorongan nafsunya, disebut sebagai mutmainnah atau jiwa-jiwa yang tenang. Yang terakhir, sifatul insan, sifat manusia. Sifat manusia itu tergantung kepada dirinya sendiri, apakah bisa membawa dirinya ke arah yang lebih baik atau membawa dirinya menjadi lebih buruk. Karena itu merupakan sebuah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan ketakwaan atau jalan kemaksiatan. Dan sekali lagi, itu tergantung kepada manusianya sendiri. Dia ingin memilih surga atau neraka, atau kita analogikan dia mau memilih kue bolu atau kotoran kucing. Itu kembali lagi kepada diri manusianya sendiri. Ada 2 macam sifat manusia. Banyak sih sifat manusia, cuma di sini tercantum 2. Yang pertama, tazkiyatun nafs. Manusia yang beruntung adalah yang melakukan tazkiyah. Termasuk dalam pengertian tazkiyah adalah pembelajaran, pelatihan, dan tarbiyah. Tazkiyatun nafs akan membantu seseorang berkepribadian sebagai ibadur rahman, hamba yang penyayang. Akan membentuk menjadi manusia yang baik, manusia yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, maupun orang-orang yang di sekitarnya, apabila ia bisa menuntun dirinya terlepas daripada zona-zona yang merujuk kepada nerakanya Allah. Yang kedua, ada tazkiyatun nafs. Jiwa yang dibiarkan tanpa tazkiyah akan berkarat dan akhirnya jadi kotor. Apabila sengaja dikotori, akibat pengotoran itulah muncul sifat-sifat buruk, sehingga pada akhirnya menjadi manusia yang merugi. Bila kita melakukan tazkiyatun nafs. Dalam surat Asy-Syams, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang telah mengotori jiwanya. Kenapa beruntung? Karena orang-orang yang menyucikan jiwanya, dia akan selalu ingat kepada Allah, dia akan selalu berzikir kepada Allah, dia akan selalu meminta ampun, berdoa kepada Allah, beribadah, menjadi hamba yang baik tanpa terkecuali, dan akan mendapatkan balasan yang baik pula, yaitu surganya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Yang benar dari Allah dan yang salah dari setan, jadi saya sebagai korban. Ya. Billahi fisabilil haq, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.